Shalom. Sukacita, amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur. Saudara diberkati Tuhan, amin. Ada sukacita, amin. Tuhan, kita bersyukur ya saudaraku bahwa hidup kita ini ada karena kasih setia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, kita hidup, kita ada bukan karena kekuatan kita. Kita hidup, kita ada karena belas kasihan Tuhan ada pada kita, amin. Haleluya. Percayakah saudara bahwa Tuhan ada bersama kita, amin? Kalau Tuhan bersama kita, Tuhan pasti pulihkan kita, amin. Tuhan pasti angkat kita, tak mungkin enggak. Kita ini milik kesayangan Tuhan loh, amin. Coba kesaksian tadi sangat luar biasa semuanya. Ya, kesaksian hari Sabtu juga kemarin sangat luar biasa. Ya, coba memancing dapat banyak ikan. Haleluya. Amin. Oh, itu bukan sembarangan, bukan kebetulan itu saudaraku, amin. Karena semuanya karena berkat Tuhan, belas kasihan Tuhan. Ada sukacita yang Tuhan lakukan. Amin saudaraku. Itu makanya bagian kita adalah setia saja kepada Tuhan. Ya. Lakukan aja firman Tuhan seperti yang kemarin juga dibagikan. Ya. Lakukan saja. Haleluya. Saya bersyukur sama Tuhan ya. Kita tetap Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang untuk terus melayani Tuhan. Amin. Ya, kita akan melalui semua badai. Amin. Saudara, kalau mau melalui semua, kalau mau menjadi orang yang kuat, orang yang tegar, orang yang kokoh, dia harus menghadapi badai. Ya kan? Bagaimana dia mau tahu dia kuat atau enggaknya kalau enggak menghadapi badai? Ya, itu makanya jangan menyerah dalam kehidupan ini. Andalkan Tuhan dalam hidup kita, amin. Ya, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, yang percaya katakan amin. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Minggu depan kita undang lagi yang lain-lain, amin, untuk datang beribadah kepada Tuhan, amin. Ya, karena Tuhan mengasihi setiap jiwa-jiwa. Saudara, saya mau bagikan tentang ini firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 19 ya. Pendek saja, singkat saja ayatnya. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Ya. Singkat saja firman Tuhan ayatnya, ayat firman Tuhan. Sudah dapat? 1 Tesalonika 5 ayat 13 ayat 19. Ya. Sudah dapat? Sekali lagi katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, dengan hati yang terbuka. Hije due telu. Janganlah. Oh, dengan suara yang kuat sekali lagi, dengan teriakan yang luar biasa. 1, 2, 3. Janganlah. Sekali lagi. Janganlah padamkan roh. Roh di sini maksudnya roh Allah. Amin. Di sini maksudnya Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus itu, roh Allah itu, roh itu adalah Allah sendiri. Dia adalah Allah. Ya. Roh Kudus adalah Allah. Amin. Sama-sama katakan, Roh Kudus adalah Allah. Roh Bapa sendiri. Roh Yesus sendiri. Itu Roh Kudus. Ya, jangan pusing-pusing, jangan bingung-bingung. Amin. Ya. Jadi firman Tuhan bilang, janganlah padamkan roh. Ya, kalau terjemahan lagi, jangan tekan Roh Kudus. Jangan halang-halangi dia. Jangan membatasi Roh Kudus. Saudara, Allah kita itu seperti api loh. Ya, seperti api. Itu makanya Tuhan bilang, aku adalah api yang menghanguskan. Allah itu adalah api yang menghanguskan. Allah yang cemburu. Itu makanya Allah itu ibarat api, jangan dipadamkan. Ya, jangan batasi dia, jangan tekan dia. Ya, kalau saudara mau melihat kemuliaannya, saudara harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Amin.
Jangan batasi Tuhan. Itu makanya jangan batasi. Libatkan Dia, andalkan Dia, utamakan Dia. Amin, saudaraku. Jangan padamkan apa? Saudara, nih salah satu contoh begini. Saudara pernah enggak mati lampu enggak? Belek lilin, mati lampu. Gelap sekali kan? Iya. Terus saudara pasang apa? Lilin atau pelita. Jangan sampai belek. Helak belek. Yang lilin itate, pelita itate, helak belek. Nah, apa yang menyebabkan lilin kita mati? Ya habis minyaknya. Betul nggak saudara sekalian? Udah nggak bisa nyala lagi. Itu makanya kehidupan kita ini hanya bisa dipulihkan, dipenuhi, dibangkitkan oleh Roh Kudus. Di luar itu nggak ada saudara sekalian. Karena Roh Kuduslah penghibur kita, ya. Roh Kuduslah penolong kita. Dia adalah Allah kita sendiri. Itu makanya kalau kita jauh dari Tuhan, jauh dari Dia, dari Allah kita itu, kita yang ada air mata saja. Ya. Amin, saudaraku. Jangan menyerah dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tadi hampir saudara kita nggak beribadah kepada Yesus. Kenapa dia nggak mau beribadah? Sakit gigi, wah. Tapi katanya rupanya lagu dangdut yang zaman dulu lebih baik sakit gigi daripada nggak ibadah katanya. Lebih baik sakit gigi katanya. Tuh, haleluya. Amin. Saudara, janganlah padamkan roh. Jangan padamkan Dia. Jangan tekan Dia, jangan batasi Dia. Kalau saudara tidak mengandalkan Dia, malah saudara nggak percaya sama Dia tidak akan bekerja. Tuhan tidak akan bekerja. Itu makanya jangan batasi Tuhan, jangan padamkan Dia, libatkan Dia. Apa yang menyebabkan? Ya tentu saja, yang menyebabkan roh tidak bekerja itu tentulah kedagingan. Tetapi apa itu yang mau saya bagikan? Ada 3 ini. Ya, yang dapat menyebabkan Roh Kudus padam atau tidak bekerja. Yang pertama apa? Khawatir. Khawatir tentang hidup, khawatir tentang kekayaan, serta keinginan hidup yang mewah. Ulu apa namanya? Ulu deket deh. Aduh. Mengetutu belum teh. Mengetutu Pak Pendeta. Ya. Yang mobil Fortuner. Ya. Punya mobil Agia, anak mobil Fortuner. Udah punya mobil Fortuner, anak mobil Mercy. Ya, Mercy Kit. Ya. Alfa. Ya. Apa yang dapat menyebabkan apa? Roh Kudus padam? Yang pertama apa? Khawatir. Khawatir, sama-sama katakan khawatir. Dapat menyebabkan Roh Kudus tidak bekerja. Tentang hidup dan kekayaan serta keinginan hidup mewah. Ini perhatikan baik-baik saudara sekalian. Roh Kudus enggak bekerja kalau kita hidup hanya dalam kekhawatiran, artinya enggak percaya sama Tuhan. Kenapa orang bisa begitu? Coba kita lihat yuk. Ya, Lukas 8 ayat 7 dan 14. Lukas 8, coba buka Lukas 8. Jangan padamkan Roh Kudus. Amin. Jangan padamkan roh. Hanya Dia satu-satunya sumber kehidupan kita. Lukas 8. Lukas 8 Ayat. ya, ayat 7 dan 14. Ya. Ini perumpamaan tentang penabur, saudaraku sekalian. Lukas 8 ayat 7, apa bilangnya? Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama. Dan apa? Menghimpitnya sampai mati. Ini firman Tuhan. Saudara, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dia adalah kebenaran loh. Dia adalah firman itu sendiri. Itu makanya jangan biarkan dia terhimpit, jangan biarkan dia dihimpit. Saudara, kita harus membuka hati kita kalau mau lihat pekerjaan Tuhan, amin.
Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 14 apa kata firman Tuhan? 14. Ayat 14 firman Tuhan bilang apa? Kita Ya. baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam bertumbuh selanjutnya mereka apa? Terhimpit oleh apa? Kekhawatiran. Oleh apa? Kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang mana. Akhirnya mati. Mati itu ayat 7 bilang apa? Menghimpitnya sampai mati. Itu makanya apa yang bisa menyebabkan Roh Kudus padam dalam hidup kita? Tidak bekerja, tidak bertindak. Saudara perhatikan. Kita lebih banyak terpesona dengan apa? Kekayaan. Kita lebih banyak terpesona fokus dengan kenikmatan hidup. Ya. Sehingga apa? Sehingga nggak bertumbuh. Sehingga dihimpit oleh kekhawatiran itu. Khawatir dalam hidupnya. Itu perhatikan kan dalam pertemuan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan kenikmatan hidup. Saudara, ini perhatikan baik-baik. Orang yang fokusnya kepada kekayaan dan kenikmatan, aku mau seperti orang lain. Ya, minggu lalu kita sudah sudah belajar tentang firman Tuhan, ya kan? Ya, anak Tuhan ini yang di Mazmur 73 Asaf itu pelayan pujian, pelayan musik, penyanyi dalam rumah Tuhan. Mereka cemburu, dia cemburu melihat orang yang hidupnya berhasil. Sehingga apa? Sehingga dia hampir terjatuh juga. Dia mengalami kesakitan, cemburu. Itu orang itu gak ibadah. Aku ibadah, berlaku doa. Jatuh perkembangan. Itu duit. Kayak apa nih Pak Pendeta? Katanya berdoa. Saudara perhatikan. Inilah firman Tuhan bilang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berjanji Dia tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Dia sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Amin. Amin, Saudara. Cukupkan dengan apa yang ada. Pak Pendeta, aku hendak kilo artis kayak apa? Bercahaya, Glowing. glowing, Semriwing. ya. Aduh, saudara, dulu saya pernah cita-citanya saya pernah dulu waktu di Pekanbaru ya, waktu taman SMA tahun 91 itu ya. Saya kan, aku mau keluar kota, ingin merantau, ingin ke Bandung. Wah, kalau nggak ke Bandung ya ke Jakarta gitu loh. Saya berpikir macam, aku ini mungkin ya ikut Tuhan ini mungkin karena orang tuaku aja maksa-maksa aku. Saya pernah ada pikiran seperti itu loh. Itu dari setan itu. Ya. Aku mau merantau pingin bebas-bebas. Aku mau kayak artis itu juga lah. Kalau aku anak belajar karate, ya, mau cari pacar. Nyampe di Bandung tuh saudara-saudara, langsung ditangkap masuk persekutuan. Nggak ada kesempatan yang gitu-gituan. Itu pikiran-pikiran dari iblis itu saudara. Kita mau bebas-bebas, mau meninggalkan Tuhan, mau seperti orang dunia. Sempat terlintas loh, itu kan kota besar, kumpulan para artis. Loh, saya banyak kesempatan loh saudaraku sekalian. Waktu di luar kota, jauh dari orang tua saya, siapa yang berani larang saya kok saya mau bebas? Abang saya berani lah. Ela itu macam-macam.
loh, apa yang sudah ditanam, ya, firman Tuhan itu, kalau kita buka hati, ya, dia tidak akan padam. Kalau kita tekan, kita memberontak, dia akan padam loh. Dia akan padam. Itu makanya jangan padamkan roh, jangan padamkan Tuhan, jangan tekan dia, jangan ingkari dia. Ya. Sudah berjanji sama Tuhan, ya Tuhan, aku ada umba Engkau, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, saudara, kita nggak akan bisa kalau kita membatasi Tuhan. Amin, saudaraku. Itu makanya jangan khawatir tentang apa, kekayaan, kenikmatan hidup, karena kalau itu sudah menghimpit kita mati rohani. Coba, kita akan cari kekayaan, cari ini, karena khawatir kita nipu orang. Coba tadi kesaksian tadi betul itu, ya, karena sudah takut akan Tuhan ya. Aku naikkan aja biar harga 20.000, 50.000, lumayan. Aku kurangin aja hasilnya sama bos, kurangin 2 gram, 1 gram, siapa yang tahu? Kalaupun mereka tahu, berani protes mereka. Gini kepalanya kan, aku pecat. Tetapi dia takut akan Tuhan. Amin. Saudara, itu makanya kekhawatiran ini bahaya loh. Bisa bikin kita darah tinggi, jantung kita berdebar-debar, nggak tentu arah, duduk. Karena kita takut akan duit, ya, mikir kekayaan, melihat orang, awas kamu nanti kalau sampai di rumah, aku akan periksa semuanya. Saudara, ini firman Tuhan. Firman Tuhan bilang jangan padamkan roh. Amin. Amin. Jangan khawatir. Bagaimanapun kita, kalau kita nggak menyerahkan hati kita kepada Tuhan, ya, firman Tuhan udah bilang gini, serahkanlah apa? Segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Tetapi apa yang terjadi sama kita? Apa yang terjadi? Kita hidup dengan cara kita sendiri. Kekhawatiran kita memimpin kita. Kekhawatiran kita malah menjadi pemimpin, penuntun dalam hidup kita. Akhirnya apa yang terjadi? Semuanya kacau balau. Ya, banting tulang kemarin ya, banting tulang, banting istri, banting anak, banting pintu, banting piring, apalagi. Karena tegang hidupnya, men, betul gak? Tegang. Haleluya. Dulu tegang hidupnya, bapak dan mama mewe kan? Oh ya. Anaknya ditinggal di kampung, ngerok emas gak dapat. Yang ada hutang, yang ada hanya pertengkaran. Besok begawi lagi, khawatir sudah tidak dapat juga pasti. Gitu. Tapi sekarang, amin saudaraku, sekarang anaknya sudah kumpul, nanti juga Bapak Rijal akan kumpul sama istrinya di Bereng Rambal. Amin. Haleluya, amin. Ya. Dia akan bilang sama istrinya, Mama, jangan tinggalkan aku lagi. Jangan biarkan hatiku merindu. Aku bilang sama istriku seperti itu, nanti dia akan ngerti. Tapi kalau kamu nggak ngomong gitu, yang mana dia ngerti? Amin, saudaraku. Jangan khawatir akan kekayaan dunia ini, kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup, khawatir. Akhirnya menindih dia, ya, menghukum, jangankan melayani. Elah, Bapak Pendeta melayani. Anak milik BHSP aku susah. Kau melayani. Akhirnya Roh Kudus tidak bekerja. Itu makanya firman Tuhan, saudara, walaupun singkat gitu, jangan padamkan roh. Jangan matikan api itu, api Roh Kudus, amin. Nanti kita jalan dalam gelap loh. Jangan padamkan.
Kalau padan nanti kita jauh dalam kegelapan, tabrak sana tabrak sini. Kita tidak tahu lagi apa yang baik. Kita tidak mau tahu lagi firman Tuhan menasihati kita. Jangan padamkan, jangan padamkan. Jangan padamkan roh. Apa yang menyebabkan Roh Kudus bisa tidak bekerja? Kekhawatiran. Yang kedua, yang membuat Roh Kudus tidak bekerja, Roh Kudus padam. Padam artinya tidak bekerja, ya saudara kalian, tidak bertindak. Ya. Yang kedua, yang bisa menyebabkan Roh Kudus tidak bertindak, tidak melekat pada Tuhan. Tidak melekat, hatinya jauh daripada Tuhan. Apa akhirnya terjadi? Orangnya mati. Tidak melekat kepada Tuhan. Jadi Roh Kudus nggak bisa bekerja. Kalau Roh Kudus, saudara perhatikan baik-baik. Kalau Roh Kudus nggak bekerja dalam hidup kita, kita pasti mati rohani kita. Itu udah pasti, sudah pasti. Sudah pasti. Itu makanya jangan biarkan Roh Kudus. Amin. Sapa dia tiap hari, tiap pagi, buka hati kita untuk dia. Amin, saudaraku. Coba lihat Yohanes 15 ayat 5 dan 6. Coba lihat. Yohanes berapa? 15. Yohanes 15 ayat 5 dan 6. Yohanes 15 ayat 5 dan 6 sudah dapat, katakan amin. Oh, haleluya. Firman Tuhan bilang begini, sudah dapat? Firman Tuhan bilang begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nggak bisa kamu membuat apa-apa. Untuk kebahagiaanmu pun nggak bisa. Kalau kamu ada di luar Tuhan, kalau kamu nggak melekat kepada Tuhan. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang ke keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Apa yang menyebabkan Roh Kudus tidak bisa bekerja? Mendatangkan kehidupan, mendatangkan kebaikan, kebahagiaan dalam kehidupan kita, damai sejahtera sukacita. Kalau kita tetap bersikukuh mau tinggal di luar Tuhan, kalau kita tidak mengandalkan Dia, kalau kita tidak melekat kepada Dia, kita sama dengan membuat hidup kita hancur. Kalau kita tidak mengizinkan Roh Kudus bekerja, itu makanya hidup kita biarlah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan padamkan Dia, saudara-saudara. Andalkan Dia. Andalkan Dia di dalam namanya yang kudus, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Andalkan Dia. Andalkan Dia. Izinkan Dia bekerja. Izinkan Dia menyala-nyala dalam hidup kita. Amin. Amin, saudaraku. Tidak melekat pada Dia, pada firman, pada kebenaran. Dia adalah Roh kebenaran. Roh Kudus itu melekatlah kepadanya setiap hari. Itu makanya saya mengingatkan selalu, ya, jangan lupa baca firman, jangan lupa berdoa, baca firman, berdoa, baca firman. Paksakan diri kita, amin, saudaraku. Paksakan. Kalau kita nggak melekat kepada Tuhan, berarti kita sedang mengandalkan yang lain untuk melihat buah kehidupan kita. Yang lain nanti yang keluar bukan buah kehidupan loh. Bukan buah kebaikan, bukan buah Roh Kudus yang keluar nanti. Kalau kita tidak melekat kepada Dia, yang keluar nanti buah-buah kedagingan, keduniawian, buah-buah malapetaka. Andalkan Tuhan, amin. Melekat kepada Dia, berseru kepada Dia. Amin, saudaraku. Yeremia 17 bilang begini. Yeremia 17. Ya. Yeremia 17 ayat 5 bilang begini. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan begini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, enggak melekat. Hatinya jauh dari Tuhan.
hatinya jauh. Itu makanya kita nggak boleh jauh daripada Tuhan. Harus melekat. Harus melekat kepada Dia, amin. Melekat kepada firman, kepada kebenaran. Pada kebenaran artinya kita melekat dengan Roh Kudus. Jangan padamkan Dia. Jangan andalkan kekuatan kita. Saudara, perhatikan tadi. Kesaksian tadi itu benar loh itu. Saudara mau banting tulang cari duit. Mau banting tulang, mau banting tulang, banting tulang, banting tulang. Coba, tulangnya dibanting-banting. Pulang-pulang yang ada air mata. Mana hasilnya dan upah? Jatuh mah. Ini kamu malah tagihan bon yang datang. Lebih baik kau nggak bekerja, papa. Wah. Mami si ita, teke hasil teh. Itu makanya andalkan tuh. Kenapa? Kalau kita nggak ngandalin Tuhan, saudara sekalian, hati kita jauh daripada Tuhan, yang datang nanti kutuk. Saudara, ini hati-hati loh. Ini hati-hati. Yang datang itu kutuk. Makanya jangan coba-coba padamkan roh. Ini firman Tuhan yang bilang. Yang datang kutuk. Akhirnya rumah tangga berkelahi gara-gara duit, gara-gara ya orang ketiga, orang kedua, orang kelima. Akhirnya bercerai. Peluai kau berhati kute. Peluai kau. Hati-hati kute. Tersayat-sayat. Saudara, kemarin, perhatikan baik-baik. Ini saudara boleh ketawa ya, tapi ini kisah nyata ya. Ya, ini kejadian saudara, makanya jangan jauh dari Tuhan, jangan padamkan roh. Ya, saudara, kemarin saya melayani anak kelas SMP, dia lalu lalang depan saya. Ini anaknya si itu kah? Saya bilang. Ini anaknya si Anu kah? Saya kenal orang tuanya. Oh iya. Oh, orang tuanya ini sudah cerai, saudara sekalian. Satu, bapaknya kawin sama istri orang. Ya. Bapaknya kawin lagi sama istri orang, satu kampung. Tetanggaan dengan rumahnya, tapi sudah beda mamahnya. Mamahnya jadi agak sekarang, terganggu jiwanya. Akhirnya pulang ke tempat orang tuanya itu, jauh di sana. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tuanya bawa adiknya, yang mamahnya bawa adiknya. Tergoncang jiwanya, akhirnya pulang dia ke tempat orang tuanya yang jauh sekali dari tempat ini. Saya lihat ya saudara sekalian, hati saya tergerak loh, hati saya tergerak mau doakan dia. Kenapa? Karena kalau nggak dilayani saudaraku, itu jadi orang yang pemberontak, orang yang perlu kasih sayang. Saudara, jangan salah, orang yang mencari kasih sayang itu lebih ganas dari harimau sama singa. Tidak peduli kesusahan orang. Dia kalau melihat orang susah karena dirinya, dia akan merasa puas, merasa bahagia. Saya dekati dia saudara sekalian, kelas SMP. Saya bilang sama dia, kamu tahu nggak Allah itu dipanggil Bapa? Tahu? Bagaimana? Kenapa? Ya karena dia Bapak orang percaya. Waduh, saya bilang. Tahukah kenapa dia dipanggil Bapa? Tuhan itu dipanggil Bapa karena dia mengasihi kita, karena dia datang untuk menebus kita, karena dia mau supaya kita melekat kepada dia. Seorang bapak harusnya memperhatikan anaknya. Begitulah bapak yang sebenarnya. Tetapi bapak kita di dunia, apa yang terjadi? Bapak kita penuh dengan kekurangan, bapak kita penuh dengan dosa. Akhirnya bapak yang sebenarnya itu berbeda dengan bapak surgawi sifatnya, tetapi Tuhan datang untuk menjadi bapak bagi kita. Itu makanya kamu harus datang kepada Bapa, kepada Tuhan. Dia harus menjadi bapakmu.
Kamu mau jadikan Tuhan Yesus Bapakmu? Mau Pak katanya. Iya, amin juga di sini, amin. Amin. Mau Pak katanya. Saya akhirnya panjang lebar, akhirnya saya ajak dia berdoa terima Tuhan Yesus. Ya. Sekarang peluk Bapak, peluk saya. Dia peluk saudara. Dia laki-laki bukan perempuan, amin. Amin. Dia peluk saya. Saudara, kalau saya ingat orang seperti itu hati saya hancur loh. Itu makanya jangan padamkan roh, amin. Melekat kepada dia, andalkan dia dalam segala hal. Jangan padamkan Roh Kudus. Melekatlah kepada Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Apa yang menyebabkan Roh Kudus tidak bekerja, tidak melekat pada firman? Yang ketiga, apa? Yang menyebabkan Roh Kudus padam atau tidak bekerja. Ayat yang ketiga, malas untuk melayani. Malas untuk melayani. Roma 12 ayat 11 mengatakan demikian. Coba kita lihat Roma 12. Roma 12, jangan hati-hati dengan kemalasan lo ya. Roma 12, sudah dapat Roma 12? Roma 12. Nah, ayat 11 kita baca bersama-sama. Sudah dapat katakan amin. Roma 12 ayat 11. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu apa? Kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Apa yang bisa menyebabkan Roh Kudus tidak bekerja atau padam dalam hidup kita? Malas, gak mau melayani Tuhan. Malas aku Pak. Kenapa? Capek badan itu. Capek aku kenapa? Janganlah hendaknya kerajinan itu kendor. Ya, ini saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita sudah memulai malas datang ibadah, malas melayani, ya saudara, nanti lama-lama itu gak terasa saudara. Kalau kita kebiasaan kita melakukan seperti itu, mulai kita buka hati kita malas, nggak apa-apa, istirahat aja dulu. Ngerti aja Pak Pendeta itu? Biar aja dulu. Istirahat aja dulu. Ya, akhirnya apa? Menjadi kebiasaan. Itu makanya firman Tuhan mengingat kita, jangan kerajinanmu untuk ibadah itu menjadi kendor. Jangan jadi kendor. Amin, saudaraku? Jangan kendorkan, bos katanya. Tancap gas kata orang dulu. Firman Tuhan bilang jangan tanya kerajinanmu kendor, biarlah apa? Rohmu menyala-nyala dan Layanilah Tuhan. jangan menjadi kendor melayani Tuhan. Amin, saudaraku? Jangan kendorkan, jangan malas. Jangan malas. Malas melayani Tuhan. Jangan. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak akan bekerja. Kalau kita menepis dia, kalau kita nggak mau lagi melayani Tuhan, nanti yang lain yang kita layani. Itu udah pasti saudara sekalian. Makanya layani Tuhan. Amin. Amin. Layani Tuhan. Kalau ngantuk-ngantuk kamu apa? Kemarin saya baru pulang itu ya. Saya rasanya, aduh, baru aja nyampe di Bukit Rayu udah ngantuk banget. Pulang subuh hari Sabtu itu. Yang ke Bukit Rayu itu jalannya hancur-hancuran. Yang lantai. Iya, ke sini lantai. Ya, jalannya banjir lah, anu lah. Terbatak. Aduh, nyampe di Palangkaraya jam kurang lebih jam 4 hari Sabtu. Kalau malas, ya, melayani. Kuring ya. Pak Meme, Mama Meme, atau Mama Nawi,
Kalian aja dulu kumpul doa lah. Bisa saya bilang gitu. Saya baru capek pulang dari pelayanan juga. Siapa yang bisa melarang kan? Siapa yang tahu kan? Tetapi apa yang terjadi harus dilaksanakan. Melayani Tuhan harus dilaksanakan. Karena kami harus berkumpul berdoa bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan, bersaksi. Harus lihat si Santi, harus lihat Mama Atul. Ya, iya benar-benar. Ya, akhirnya apa yang terjadi waktu saya masuk, saya langsung kaget. Wih, Glowing. ada bule masuk gereja kita. Amin. Pak lainnya belum. Coba saya nggak datang persekutuan kemarin, saya malah tidur guring di rumah. Mana ketemu. Amin. Amin. Itu makanya jangan malas. Roh Kudus tak bekerja. Paksa diri kita, amin. Amin. Latih diri kita layani Tuhan. Biar rohmu menyala-nyala. Bagaimana mungkin roh kita menyala-nyala kalau nggak ada Roh Kudus yang membakar hati kita? Nggak mungkin itu, saudaraku sekalian. Amin, saudaraku. Makanya jangan padamkan roh. Latih diri kita untuk beribadah. Latih diri kita melayani Tuhan. Latih diri kita berdoa. Itu namanya melayani Tuhan. Latih di rumah kita, latih anak-anak kita. Janganlah padamkan roh. Amin. Jangan padamkan roh. Jangan biarkan Tuhan hanya menonton kita. Oh, kamu mengandalkan kekuatanmu ya? Ya, silakan. Oh, kamu mau menjauh dari saya? Nanti kau rasakan itu. Kenapa? Kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, ya, kita akan kering. Firman Tuhan bilang tadi kan, kalau sudah kering akan mati. Kalau sudah mati rohaninya dicampakkan ke dalam api. Itu firman Tuhan yang bilang. Yohanes 15 tadi. Lakukan mulai dari hal-hal sederhana, saudara sekalian. Mulai, jangan padamkan roh. Mulai dari hal sederhana. Apa yang bisa membangkitkan roh kita? Berdoa, baca renungkan firman Tuhan, berharap kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Lakukan, datang pada pertemuan-pertemuan ibadah. Amin. Jangan padamkan roh. Jangan melakukan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Nanti Roh Kudus berduka. Ya, kalau sudah diingatkan, jangan kamu lakukan dosa itu. Jangan. Bertobat kamu, lakukan. Amin, saudaraku. Tapi kalau kita keraskan hati kita sedang membiarkan Roh Kudus berdiam. Kita sama dengan katakan, Benyemi kau Roh Kudus Tuhan, Benyemi kau. Biar aku jak. Akhirnya apa yang terjadi? Kita penuh dengan air mata. Amin, saudaraku. Tetapi kita adalah orang-orang yang ingin berjalan dalam api Roh Kudus. Amin. Dalam api Roh Kudus. Amin. Jangan belekkan api Roh Kudus. Amin. Kalau pelita kita padam, kalau api Roh Kudus padam dalam hidup kita, saudara, saya ingatkan, kita akan berjalan dalam kegelapan. Gelap semuanya. Gawian kita gelap, rumah tangga kita gelap, hidup nikah kita gelap, dapur kita menjadi gelap, gulita, ya kan? Itu makanya jangan biarkan Roh Kudus padam. Amin. Ya, nanti gelap semuanya, saudaraku. Ya, sempat usaha kita gelap, Air mata. Saudara, gini loh, yang kita lakukan hari ini akan berdampak kepada keturunan kita. Saudara jangan pikir, malas aku. Nanti itu berpengaruh kepada generasi kita, pada anak isu kita. Apa yang saudara lakukan saat ini, saudara akan menuai di kemudian hari bersama anak cucu saudara.
Itu makanya jangan keraskan hati. Amin, saudaraku. Amin. Jangan keraskan hati. Lakukan aja perintah Tuhan. Jangan padamkan roh. Melekat pada firman. Amin. Ya, melekat pada firman. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Amin. Sama-sama katakan, aku tidak mau khawatir. 1, 2, 3. Aku tidak mau khawatir. Khawatir apalagi khawatir tentang kekayaan, hidup mewah. Tadi perhatikan tadi firman Tuhan bilang kan? Khawatir akan kehidupan, Masa depan. kesenangan dunia, itu artinya khawatir akan kesenangan dunia. Amin. Jangan padamkan Roh Kudus. Amin. Supaya rumah tangga kita terang, hidup kita terang, pekerjaan kita terang, pelayanan kita terang. Amin. Amin. Sehingga dunia akan melihat bujur kayak Puan Muluha, Puan Ale Uru Are Ulu teh bujur. Amun kalau anda berlaku doakan itu Ibu Nurah teh. TG jawaban. Ya, amin saudaraku. Itu namanya terang yang bercahaya. Amin. Jangan padamkan roh. Amin saudaraku. Amin. Jangan padamkan roh. Sama-sama katakan, aku tidak mau memadamkan Roh Kudus. 1, 2, 3. Aku tidak mau memadamkan Roh Kudus. Aku tidak mau memadamkan Roh Kudus. Aku tidak mau memadamkan Roh Kudus. Biarlah apinya Biarlah apinya membakar hatiku bakar hatiku dan terus menyala-nyala. terus menyala-nyala. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan.